Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Sebot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara daring yang rekamannya telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat daring. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Liat Sihotang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bersama kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 128 ayat pertama, firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah ini menyatakan demikian: berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, sungguh kami adalah umat-Mu yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang jahat dan buruk. Perkataan kami seringkali menyakiti sesama dan mengucapkan hal-hal kotor yang tidak berguna dan mendatangkan kesedihan bagimu. Perbuatan kami belum mencerminkan iman kami kepadamu. Kami hanya mengaku sebagai umat-Mu, tetapi perbuatan kami tidak menunjukkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami adalah umat-Mu yang berdosa. Dengarkanlah pengakuan kami, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami memohon dalam ketulusan dan kejujuran. Amin. Berita anugerah pengampunan dosa disampaikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang mau dengan sungguh mengaku dan bertobat kepada Dia. Dengarkanlah berita tersebut yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Firman Tuhan menyatakan demikian. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita berdiri, mengikuti dan mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian perintah hidup baru untuk kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang kudus ini Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus. Ajari kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kerinduan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah, layakanlah kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus, Sang Firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita berdiri mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada dan saat ini mengikuti ibadah yang disiarkan melalui fasilitas online pada hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh ada di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Sejak saya SMP, ada satu lagu dari daerah Batak, karena ceritanya saya orang Batak. Lagu ini berjudul Anak Naburju.
Lagu ini dari liriknya mengisahkan tentang doa seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua berjuang untuk bagaimana anak itu memiliki masa dalam proses yang baik. Bahkan dalam pendidikan dikatakan dalam lirik itu sampai dia juga mau berusaha mengantarkan ia ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Tetapi tidak berhenti di situ. Bahkan dalam lagu ini juga ada nasihat dari orang tua supaya anak ini boleh menjadi anak yang berhikmat, menjadi anak yang bisa bijaksana. Dan tentu di dalam lagu ini juga dikatakan bahwa di dalam hidup harus tetap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Ada doa yang tak terputus, ada hubungan yang tak terputus dengan Tuhan. Dan lagu ini ya cukup memberikan semangat bagi orang yang memang betul-betul memahami tentang cerita di lagu itu. Yang saya mau katakan, ibu bapak, saudara, orang tua, siapapun kita, pasti punya cita-cita. Cita-cita terbaik untuk anak-anak kita. Dan oma, opa, opung, nenek, kakek tentu juga punya cita-cita terbaik untuk cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada nasihat, ada wejangan, ada tuntunan, bimbingan yang kita berikan kepada mereka supaya ada yang dicapai. Dan bagi orang Batak sendiri, ibu bapak, saudara, ada falsafah yang mengatakan tentang hamoraon, hasangapon, hagabeon. Nah loh, bahasa apa itu? Ya, hamoraon ini bicara tentang bagaimana kepemilikan atau kekayaan sesuatu bisa dimiliki supaya ia bisa berjuang, bisa bermandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Lalu bicara tentang hasangapon, ini bicara tentang bagaimana seorang itu juga harus berjuang untuk pencapaiannya. Ya, kalau dalam dunia pendidikan bicara tentang prestasi. Di dalam dunia pekerjaan juga bicara tentang prestasi. Dan kemudian ada hagabeon. Hagabeon ini bicara tentang bagaimana keturunan itu juga menjadi faktor penting untuk meneruskan dari cita-cita orang tua. Artinya ada visi, ada harapan, ada yang mau dituju dan dicapai. Bacaan kita hari ini, ibu bapak saudara, dari Mazmur 127 ayat pertama sampai yang kelima, ini merupakan nyanyian ziarah yang dinyanyikan atau diciptakan oleh Salomo. Salomo adalah anak Daud yang menggantikan Daud menjadi raja. Bahkan Salomo sendiri telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi penggantinya Daud. Bahkan ketika Daud mau membangun bait Allah, Tuhan bilang, "No, bukan kamu yang bangun, nanti anakmu." Dan Salomo lah yang Tuhan tentukan untuk membangun bait Allah tersebut. Dan Salomo ini memiliki ciri khas yang unik karena dia punya kisah dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau memberikan ia sesuatu, Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk silakan minta apa yang mau kau minta. Salomo tidak minta macam-macam. Ia tidak minta kekayaan, ia tidak minta kekuatan, kekuasaan. Ia minta hikmat dari Tuhan. Dan permintaan itulah yang membuat Salomo sangat berkenan di hadapan Allah. Permintaan itulah yang membuat kemudian bahkan Allah menganugerahkan lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh Salomo. Dari apa yang kita baca, nyanyian ziarah Salomo ini
ada hal yang ia mau sampaikan kepada kita pembaca, bahwa pada awal bacaan kita diberikan satu underline atau satu garis bawah atau penekanan. Jikalau bukan Tuhan. Situ dulu. Diawali dari jikalau bukan Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau kamu bangun rumah, sia-sia. Kalau kamu berjaga-jaga, sia-sia. Kalau kamu berusaha, sia-sia. Dan di situ Salomo kemudian mengangkat topik tentang bagaimana seorang muda juga dipersiapkan untuk satu tujuan yang mulia. Dan Salomo menggambarkan di sini sesungguhnya anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Maksudnya anak-anak muda itu ia seperti sesuatu yang sudah dipersiapkan. Kalau pahlawan sudah dengan segala perlengkapan senjatanya, tentu ia tidak dengan sembarangan memakai senjata. Nah, anak muda digambarkan oleh Salomo seperti anak panah di tangan seorang kesatria, seorang prajurit, seorang pahlawan, siap untuk digunakan, dan tentu digunakan dengan benar, digunakan dengan tepat. Persiapannya tentu tidak mudah. Dan disitulah juga Salomo mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak akan mendapat malu, karena ia berada di dalam kekuasaan Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya juga mau secara ringkas mengatakan dari bacaan kita, mau bilang bahwa jikalau bukan Tuhan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu usahakan, cerita menjadi nol besar. Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi manusia. Dari bagian ini yang mau sama-sama kita perhatikan adalah, mari ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan cita-cita. Presiden pertama kita, Bung Karno, pernah bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apa fungsi cita-cita buat kita? Kalau kita yang angkatan-angkatan sudah senior, lalu tanya kepada anak-anak kecil, siapa namanya, gitu kan? Lalu kemudian, nanti kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Mungkin pertanyaan itu, ibu bapak, pertanyaan yang sederhana, bahkan dianggap sepele gitu loh. Tapi dengan pertanyaan yang sederhana itu sebetulnya, kalau kita gali lebih dalam lagi, kalau kita mau pikirkan lebih mendalam lagi, ternyata pertanyaan itu mengandung makna bahwa sejak kecil kita harus tanamkan yang namanya fokus dalam kehidupan. Sejak kecil kita harus biasakan mereka untuk tahu ke depan aku mau jadi apa. Bahkan dengan pertanyaan, nah nanti kamu besar mau jadi apa? Itu kita sedang secara tidak langsung sedang menanamkan visi kepada anak itu. Mau menjadikan anak itu sebagai anak yang visioner. Cuma agak sayang, tidak sedikit juga bukan anak-anak, bahkan sudah siap untuk menjadi golongan pemuda. Saya tanya, cita-citanya apa? Bingung dia. Nggak tahu pak, macam mananya? Apa dari kecil nggak pernah diarahkan? Atau dari kecil nggak pernah ditanyakan? Mari ibu bapak, hidup itu harus memiliki visi. Gereja kita sendiri pun tidak bicara soal tentang pelayanan semata, ibadah-ibadah semata. Kita juga punya visi. GPIB itu berjalan dengan visinya, menjadi gereja
yang menghadirkan damai sejahtera untuk seluruh ciptaannya. GPIB ini laksana sebuah kapal besar dan kita sedang berjalan dengan visi tersebut, dengan arah tujuan yang sudah matang, mantap. Siapa di antara kita yang mau naik angkot dan kemudian ditanya, "Pak, ini angkotnya kemana?" Lalu supirnya menjawab, "Saya nggak tahu." Mau kita mau naik angkot itu? Pasti nggak mau. Mari ibu bapak, hidup harus fokus, hidup harus punya tujuan. Di masa pandemi ini, di masa kita yang mengalami berbagai goncangan dari semua sektor, semua lini kehidupan digoncang dengan pandemi ini. Kalau kita dari awal nggak punya cita-cita, tidak punya visi, atau dari awal kita tidak visioner, puas dengan keadaan sekarang, mungkin kita menjadi orang yang tergerus oleh zaman, tergerus oleh keadaan, tampias kita. Dalam bacaan kita, Salomo mau bilang, hiduplah dengan tujuan. Kalau ibu bapak saudara sekarang bertanya, buat apa sekarang saya hidup? Saya mau bantu. Mari buka Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Jelas sekali. Di situ mau menunjukkan tentang siapa kita, tentang untuk apa kita hidup. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Ia telah persiapkan dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Jelas Tuhan punya visi buat kita. Tuhan meletakkan misi untuk kita. Ia mau kita menjadi alatnya. Fokus untuk diri kita, fokus untuk keluarga kita, fokus untuk anak-anak cucu kita. Siapkan yang terbaik, dan tentu di situ Tuhan berikan kita hikmat yang terbaik juga. Yang kedua ibu bapak, yang sama-sama kita mau pahami adalah, tadi kalau orang Batak punya falsafah hidup, hamoraon, hasangapon, hagabeon. Ya, kalau kita mau lihat dari apa yang kita baca sekarang juga, ya kalau kita mau ringkas juga, bicara tentang ada kebahagiaan, ada kekayaan, ada keamanan. Semua itu menjadi harapan banyak orang, keinginan banyak orang, cita-cita banyak dari kita. Namun Salomo bilang, alaskan itu di dalam Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, selesai cerita. Kita secara tidak langsung menjadi orang yang sombong. Secara tidak langsung kita mengatakan, aku gak butuh Tuhan, aku bisa berusaha, aku punya ini, aku punya itu, aku sudah mencapai ini, aku sudah mencapai itu. Kita menjadi orang yang tidak lagi menghargai kehadiran Allah. Sedangkan Salomo bilang, jikalau bukan Tuhan. Bahkan di dalam Lukas pasal 15 ayat yang kelima juga bilang begitu, tentang ketika Yesus bicara soal pokok anggur. Yesus bilang, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Karena dialah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Dan kalau ranting dipatah dari pokoknya, apa yang terjadi? Mati dia, menjadi sampah dia. Dan dikatakan dia akan dicampakkan ke api, berarti dibakar, menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kita harus memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Dekat saja dengan Tuhan masih kurang ibu bapak saudara. Kita harus melekat seperti ranting itu loh. Dia melekat kepada pokok anggurnya. Dengan melekat tersebut, apa yang kita cita-citakan pasti landasannya Tuhan. Karir apapun yang kita sedang lakukan, landasannya Allah. Usaha apapun, bisnis apapun, segala sesuatu bahkan yang sederhana sekalipun sampai yang spektakuler sekalipun,
Kalau dasarnya Tuhan, Tuhan akan berikan sesuatu yang lain. Mari jadikan Tuhan sebagai landasan hidup kita. Di dalam perintah hidup baru kita yang dari Mazmur pasal 111 ayat 10 juga mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pemazmur pun menyatakan demikian. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah mampu, lalu kemudian meninggalkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetaplah jadi orang yang rendah hati. Sebagaimana Tuhan Yesus juga menyatakan tentang syarat menjadi seorang Kristen, yang kita tahu dari Matius pasal 16 ayat 24, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Sangkal diri bicara tentang kerendahan hati. Yang terakhir yang kita mau sama-sama pahami pada saat ini, bahwa apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam pembacaan kita, ia juga menyinggung tentang anak-anak muda. Kembali kepada judul lagu yang tadi saya sebut, anak Naburju tadi, atau terjemahannya adalah anak yang baik. Kita semua punya harapan untuk anak-anak kita. Apa yang mau kita tinggalkan buat mereka? Kita siapkan harta, kita siapkan sejumlah uang buat mereka, kita siapkan sejumlah materi buat mereka. Enggak salah, silahkan. Sebagaimana kemampuan kita, sebagaimana berkat Tuhan juga mengalir pada kita, silahkan, enggak salah. Tapi jangan jadikan itu yang utama. Itu baru salah. Jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah wariskan mereka iman. Iman yang mau membentuk mereka takut akan Tuhan. Ketika mereka takut akan Tuhan, tadi kata Mazmur, ia menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki budi pekerti, memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tanpa hikmat, tanpa bijaksana, orang tidak akan bisa hidup dalam kebaikan. Maksud dari apa yang kita usahakan buat anak-anak kita, tentu supaya mereka hidup baik toh. Saat kita nanti tidak bersama dengan mereka, kita membawa mereka ke sekolah. Di sekolah kita diajar, mereka diajar, maksud saya, mereka diajar, mereka mendapatkan pendidikan. Kira-kira apa akhir dari pendidikan ibu bapak? Dan saya mau katakan, akhir dari pendidikan adalah kemampuan atau kompetensi dan juga karakter atau behavior yang baik, budi yang baik. Kawan-kawan kita bilang akhlak yang baik. Makanya di sekolah ada istilah mengajar dan mendidik. Bukan cuma mengajar, tapi juga mendidik. Tidak hanya mendidik, tapi juga mengajar. Karena tujuan akhirnya adalah comprehension and behavior, yaitu skill yang mereka akan dapatkan. Tetapi dengan skill itu juga mereka menjadi orang yang berhikmat, sehingga baiklah hidupnya. Mari kita berikan itu kepada anak-anak kita. Tadi dibilang anak-anak muda itu seperti anak-anak panah di tangan prajurit. Sekarang kitalah prajurit-prajurit buat anak-anak kita. Kitalah pahlawan-pahlawan itu untuk anak-anak kita. Merekalah anak-anak panahnya. Kita mau tepatkan mereka di tepat sasaran yang sudah ditentukan. Persiapkan anak-anak kita supaya mereka memiliki budi pekerti yang terbaik. Terlebih di masa pandemi ini, ketika mereka tidak belajar di sekolah, hanya di depan gawai, di depan laptop, di depan handphone,
apakah itu cukup untuk mereka? Sekarang peran itu ada pada kita orang tua. Bagaimana kita ikut mengajar mereka, dan bagaimana juga kita terlibat langsung untuk mendidik mereka di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan mempersiapkan kita untuk segala yang terbaik bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga, dan orang-orang sekitar kita. Selamat berjuang, dan biarlah yang terbaik juga kita siapkan untuk generasi penerus kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari bersama kita berdiri mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Sorgawi, karena kami di hari-Mu yang kudus ini boleh sama-sama Tuhan beri kesempatan beribadah bersama dari tempat kami masing-masing, dengan alat kami masing-masing di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh diperdengarkan kepada kami, di dalamnya mengajarkan kami untuk boleh hidup memiliki visi, hidup memiliki cita-cita, memiliki tujuan, dan landasannya adalah Tuhan. Semata-mata hanya Tuhan yang menjadi dasar kami hidup. Bapa, kiranya Engkau tolong kami supaya kami boleh mengikuti apa yang Engkau
arahkan, ajarkan kepada kami lewat pembacaan serta perenungan Alkitab pada hari ini. Terlebih kami juga mempersiapkan anak-anak kami, cucu-cucu kami sebagai generasi penerus yang dilengkapi dengan budi pekerti, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dan disitulah nama Tuhan juga dipermuliakan lewat kehidupan kami, lewat kehidupan anak-anak dan juga cucu-cucu kami. Bapa, jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia, supaya kami boleh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dalam kebersamaan ini, kami bersehati berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, yang dalam perawatan atau dalam proses pemulihan. Tuhan berkati siapapun kami yang mengikuti ibadah ini, bahkan kami warga jemaat-Mu dari tiap-tiap sektor pelayanan di Sebaot. Tuhan berkati baik kami yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan tolong kami, apapun yang kami konsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, Tuhan mau pakai untuk menjadi alat kesembuhan. Bahkan tindakan medis dan cinta kasih, kehadiran keluarga, bahkan orang-orang yang memberikan atensi kepada kami, Tuhan berkati semua, sehingga kepulihan boleh menjadi bagian bagi kami, juga saudara-saudara kami yang dalam proses perobatan maupun pemulihan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan, Engkau mau hiburkan, mau kuatkan, dan biarlah Engkau mau berikan pengertian sehingga mereka boleh melihat dan menerima rencana Tuhan yang seringkali sulit untuk dipahami. Kami berdoa buat setiap kami yang saat ini hadir mengikuti ibadah ini secara digital. Tuhan berkati supaya kami betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah ini. Bahkan Tuhan juga boleh berkarya selalu di tengah hidup kami, baik secara pribadi maupun dalam keluarga. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati mereka yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, baik pasangan hidup maupun juga anak-anak, menantu dan cucu kami. Tuhan berkati supaya mereka boleh mengalami kebaikan dari Tuhan. Apapun yang juga kami usahakan, kami kerjakan, itu boleh mendatangkan berkat ya Bapa. Terlebih di masa pandemi ini, di masa sulit ini, kami percaya Tuhan yang Maha Kaya akan melengkapi kami dengan kasih-Mu yang nyata. Berkati anak-anak kami ketika mereka juga dalam perjuangan proses hidup mereka, berikan masa depan terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun ada, GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Tuhan mau berkati, dan Engkau mau berkati juga Tuhan fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan departemen-departemen yang ada, supaya mereka juga boleh terus memberikan pelayanan terbaik bagi Tuhan di tengah lingkup pelayanan GPIB. Kami menyerahkan proses evaluasi dan juga proses untuk pelatihan UP2M bagi para vikaris yang dipersiapkan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pelayan firman dan sakramen di lingkup GPIB. Berkati Tuhan sehingga semua yang dipersiapkan, bahkan pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Sebaot Bogor dalam tangan-Mu. Semua presbiter yang ada Tuhan berkati, baik para pendeta yang organik maupun non-organik, bahkan yang juga emeritus. Tuhan berkati. Berkati juga untuk semua diakon dan penatua. Berkati semua anggota komisi, bahkan juga semua pelayan dan pengurus pelkat. Bapa berkati tim kerja,
karyawan kantor, berkati juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik juga presbiter maupun tim multimedia, tim produksi, ibadah online, bahkan Engkau berkati juga pemain musik, pemandu lagu, dan semua yang terlibat, supaya itu boleh menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk semua pelaksanaan bahkan pergumulan pelayanan di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan kami sebagai warga jemaat, Tuhan juga mau pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah persekutuan. Engkau juga berkati Tuhan untuk anak-anak yang ada di panti asuhan Bina Harapan, dan juga untuk orang tua kami di panti Reda Hana. Jaga mereka Tuhan, pelihara mereka dengan kasih-Mu, dan ajar kami juga sebagai warga jemaat tetap menyatakan kepedulian kasih kami kepada mereka. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara ini dengan segala pergumulannya, khususnya di masa pandemi ini. Berkati Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh staf dan jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah. Tuhan berkati, dan kami sebagai warga masyarakat Tuhan juga pakai untuk membawa damai di sekitar kami. Kami menyerahkan sepekan ke depan dalam tangan-Mu. Tuhan sertai segala aktivitas dan juga langkah karya, bahkan langkah juang kami. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa yang jadi sempurna ini, Bapa, kehendak mulai yang jadi di atasnya. Berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Tawarik 31 ayat 5 yang menyatakan, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Sebab seluruh rejeki kami adalah anugerah Tuhan. Maka terimalah persembahan kami sebagai bukti ungkapan iman bahwa Bapa kami yang di surga adalah tempat kami menggantungkan seluruh harapan dan masa depan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 20 September 2020 sebagai berikut. Pertama, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Online halaman 5. Yang kedua, telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa Surgawi pada tanggal 5 September 2020, almarhum Bapak Robinson Manahan Asia Napitupulu dalam usia 61 tahun, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 6. Pemakaman pada tanggal 6 September 2020 di TPU Gunung Gadung. Yang ketiga, berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung lewat majelis setempat atau ditransfer via bank.
Nomor rekening Majelis Jemaat atas nama Majelis Jemaat GPIB Sebaut. Pertama, Majelis Jemaat Bank BNI 46 Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 00038866131. Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 133 009 706 5684. Yang kedua, OTA Bank Mandiri Cabang Juanda. Nomor rekening 133 00 1838 1111. PEG Bank BNI 46 Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 0323 519 655. Kedukaan Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 133 00 124 65811. Krisis Center Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 133 00 1838 1152. Satgas Covid Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor. Nomor rekening 133 00 1838 1160. Himbauan kepada seluruh warga jemaat yang akan melakukan pembayaran PTB, dana OTA, sewa pemakaian GSG, dan lain-lain agar mentransfer ke rekening tersebut di atas atau langsung melalui kasir di kantor majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Yang keempat, warga jemaat pindah atestasi. Keluarga Mikael G. Sedubun, keluarga Moshe Dayen Sedubun, dan keluarga Adrianus Muis Sedubun, Sektor 30, pindah ke GPIB Markus, Jakarta. Mohon perhatian majelis sektor terkait. Yang kelima, evaluasi rekaman ibadah hari Minggu. Evaluasi rekaman ibadah hari Minggu oleh tim Inforkom Litbang akan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 09.00 WIB di GSG 2 lantai 1. Demikian warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, kita akan melanjutkan langkah kehidupan kita. Kiranya apa yang bersama kita telah renungkan boleh menjadi bagian yang menghidupi kehidupan kita. Mari bersama kita juga tetap menjaga kesehatan, mematuhi seluruh protokol kesehatan dimanapun kita ada. Tentu juga tetap menjadi berkat kebaikan untuk sesama. Mari bersama kita berdiri kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 254. Jangan kau lepaskan Yesus.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.